It's this feeling, I know it's gonna be okay, 'cause you are here to stay. There's no doubt and it's getting stronger. It's the path you have chosen for me. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body and soul. Through your light I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. 'Cause I follow to light. وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Ya Allah, Ya Allah, I'm gonna say something to you. Never let my heart stay away from you. You're the most gracious, most merciful, oh Allah. Save me from the hell, it's darkest, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, I'm gonna say something to you. Never let my heart stay away from you. You're the most gracious, most merciful, oh Allah. Save me from the hell, it's darkest, Ya Allah. Amantu billahi.
Meaningful Ways didukung oleh keluarga besar MSP dan juga berkolaborasi dengan Kampung Eko Wakaf, ah, mengasah hati bersama Jamil Azzaini, OSB dan juga Skill School. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, kepada Ustadz Indra Firmansyah, waktu dan tempat kami persilahkan. Mangga Ustadz. Jazakallah khairan Kang Firza. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizki wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah daula syarikalah takriran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Wala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mari kita mulai dengan sama-sama bersyukur kepada Allah atas semua takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita. Oleh karena itu, apapun kondisinya jangan lupa untuk terus kita bersolawat kepada Rasulullah. Ya, maaf, apapun kondisinya mari kita terus ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa terus bersolawat kepada Rasulullah. Semoga Allah izinkan kita semua bisa satu surga bersama Rasulullah kelak di surganya Firdaus. Baik, Bapak Ibu, apa kabar pagi ini? Sehat semua? Bunda Elsa di Kendal sudah raise hand, Alhamdulillah. Bu Zali Abu Bakar, Ibu Husnita di Pekanbaru, Ibu Diah Pusporini di Tegal, Bu Safera di Bekasi, Ibu Murdaningsih, Ibu Umi Imelda, Pak Iswara. Oh, udah lama nih Pak Iswara nggak kelihatan, sibuk katanya Pak ya. Udah urusannya perkapalan ya. Jadi Pak Iswara lagi memantau terus Pak ya perkembangan Selat Hormuz, tuh. Selat Bab El Mandab ya. Ikut negosiasi di Selat Malaka juga ya Pak Insya Allah ya Pak. Mudah-mudahan terus berkah dan terus bisa menebar manfaat ya Pak Iswara. Pak Najahullah Muhammad Amin di Lampung, sehat selalu ya Pak. Ibu Rizky di Pangkal Pinang, Ibu Hera di Bogor, Bunda Diana di Bandung, Ibu Rina di Bandung, Ibu Tati Hartimah di Pondok Cabe Tangsel, Ibu Verda di Bu Verda, Ibu Putri Saidar, Pak Hendi Priyono, oh, Pak Abi BNR. BNR mana Pak? Bogor Nirwana Residen Pak? Oh bukan ya. Pak Fadriansa di Padang, Ibu Leni di Bogor, Bu Lilis Lismunah di Pandeglang, Pak Herianto di Petro Permata, sehat-sehat selalu ya Pak. Ibu Umi Khadijah, Ibu Nur Haimah di Jakarta, Ibu Cucu di Bandung, Pak Nonot sukses mulia di Batam, Ibu Ida Soraya di Jember, Ibu Uti Cimahi, Ibu Devi di Kreo, Ibu Elniza di Bekasi, Ibu Sofiani Indrajanti, Ibu Dwi Ismayanti di Bandung, Ibu Nita di Tangerang, Ibu Uti Caca, sehat-sehat Uti ya, Pak Jauhari Subianto, Ibu Rusda Ulfa, Ibu Sukma, Ibu Widya di Tangerang, Ibu Minker WRDKR Batam. Wah, sehat tuh ya. Ibu Evi Fatmawati di Malang, Ibu Anna Haifani di Ciledug, Bunda Irat di Jambi, Ibu Rizki di Pangkal Pinang, Ibu Aniha di Tangsel, Pak Dr. Yusron, sehat-sehat ya Pak. Masya Allah. Selalu semangat. Sudah ada 252 orang yang insya Allah hari ini akan membersamai kita belajar tentang riba. Bapak Ibu, riba ini sebetulnya bukan barang baru ya. Bukan aktivitas baru yang terjadi di zaman Nabi Muhammad, bukan. Ini sudah ada dari zaman Yahudi di zaman Nabi Isa. Ya, di zaman Nabi Isa mereka sudah melakukan hal-hal kayak gini. Sebelum sebelum ada Nabi Muhammad, dari zaman Nabi Isa sampai zaman Nabi Muhammad kan ini masih lama ya Bapak Ibu ya. Bisa sampai 800 tahunan tuh. Bahkan disebut ini ada namanya masa fatroh.
masa tidak adanya nabi. Sempat kosong kenabian sekian lama, barulah muncul Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir. Ya, kisah ini tentang eh, riba yang sudah lama, sejak lama sekali ya. Ini juga direkam di dalam Al-Quran Bapak Ibu ya. Direkam di dalam Al-Quran. Ini ada di surat An-Nisa ayat 160-161. 600 tahunan tuh, kurang lebih 600 tahunan ya. Ya. Di surat An-Nisa ayat 160-161 boleh Bunda Elsa dikendal silakan. Syukran Ustadz. Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabizulmim minal ladzina hadu haramna alaihim thayyibatin uhilat lahum wabisaddihim an sabilillahi katsira wa ahdihimur riba wa qatnuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum adzaban alima, yang artinya, karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang dahulu pernah dihalalkan. Dan karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah. Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya. Dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah, batil. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. Shadaqallahul alim. Allahumma arhamna bil Quran. Barakallahu fiik Ustadz. Sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Elsa di Kendal. Bapak Ibu, ini ayat masih membicarakan tentang Yahudi ya, Bani Israel di zaman Nabi Isa. Kalau mau komplit dibacanya dari 158. Bagaimana Allah mengangkat Nabi Isa. Barrafa'ahullahu ilaihi. Wa kana Allahu azizan hakima. Bagaimana Allah mengangkat Nabi Isa ya. Lalu ya kan Nabi Isa mereka bilang disalib ya. Kenyataannya Allah bilang Nabi Isa itu diangkat. Siapa yang disalib? Orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Tuh. Makanya Allah bilang di 158 bar rafa'ahullahu ilaihi. Ya. Lalu di ayat 159 kata Allah tidak semua ahli kitab itu juga zolim ya. Wa imin ahlil kitabi ya. Illa ya di antara ahli kitab ada yang beriman illa yu'minan nabihi ya qabla mautihi. Ada juga yang beriman, benar-benar ya berimannya ya. Ada juga yang berkhianat Bapak Ibu. Sama nggak kayak kita ya Bu? Orang Islam hari ini ada nggak yang beriman total Bu? Ada. Tapi ada juga yang ternyata masih nyambi-nyambi ya Bu ya. Beriman sih tapi nyambi. Betul ya Bu? Ya, beriman, banyak istighfar tapi nyambi Pak. Ada nggak kira-kira? Banyak ya Bu. Ntar kita baca ayatnya di sini ya. Nah, di ayat 160-nya baru sampai ayat 161. Salah satu dosa mereka adalah Fabizul minalladzina Allah bilang wa akhzihimur riba. Nah, kalau di ayat 160-nya Fabizul minalladzina hadu haramna alaihim thayyibatin uhillat lahum. Karena mereka zolim, maka ada makanan-makanan yang diharamkan bagi mereka. Khusus ya Bapak Ibu ya. Khusus. Jadi orang Yahudi itu ada makanan-makanan khusus yang diharamkan kepada mereka. Misalnya lemak-lemak sapi. Tuh. Ada penjelasan lebih detailnya ada di surat Al-An'am ya. Mulai dari 138 terus ke belakang tuh 138, 139, 140, 141, 142 itu menjelaskan tentang makanan-makanan yang diharamkan bagi orang-orang Yahudi. Nah, di ayat 161 baru Allah bilang
wa akhzihimur riba wa qad nuhu anhu. Dan mereka juga menjalankan riba padahal udah dilarang Bapak Ibu. Sudah dilarang. Sekarang juga masih udah dilarang juga ya Bapak Ibu ya. Tapi masih juga dilakukan. Ini bukan barang baru Bapak Ibu. Ini sudah dari lama sudah ada. Kenapa mereka menggunakan riba? Ya, nanti habis ini kita bahas ya. Sebelum ke sini Allah sendiri mempertanyakan mengapa orang-orang soleh bahkan para rahib tidak melarang, ya zaman dulu tidak melarang Bapak Ibu ya. Penjelasannya ada di surat Ali Imran ayat 63. Boleh Bu Zalia Abu Bakar. Surat 5 ayat 63. Bu Zalia bisa? Oh masih di jalan, Masya Allah. Taruh Ustaz. Ana Ya, baca siap. di jalan Ustaz. Ana baca di layar ya Ustaz. Enggak, surat 5 ayat 63. Belum keluar nih kayaknya. Oh bukan. Belum. Atau Ana terakhir aja ntar Ustaz. Nah ini udah ada. Nah ini lagi sedang Oh, ada. disiapkan. Nah, Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. surat 5 ayat 63 minta tolong. Nah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 5 masih belum benar ini Bun sebentar ya. Belum. Surat 5 ayat 63 minta tolong. Iya. Nah, belum. Nah ini dia. Dah sip. Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qaulihimul isma wa aklihimus suht labi sama kanu yasna'un. Artinya, mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Sehat walafiat selalu, panjang umur berkah semuanya Ustaz, bersama keluarga dan jamaah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Zaliah Bapak. Ya. Di jalan lagi olahraga atau mungkin lagi nganter anaknya. Nganter anak Ustaz. Masya Allah. Sehat-sehat ya Bu. Ya, Baik Bapak Ibu. insyaallah. Allah sendiri mempertanyakan ya. Laula yanhahumur rabbaniyuna an qaulihimul isma ya wa aklihimus suht. Allah itu mempertanyakan kenapa para pendeta itu tidak melarang mereka berkata memakan makanan yang haram, harta yang haram dan berkata bohong. Nah, Ibu. Dan sampai sekarang mohon maaf ya Bapak Ibu, nanti boleh tanya sama Bu Safera yang pernah punya pengalaman ya. Iya betul ya Bu. Saya juga pernah Bapak Ibu. Saya pernah aktif di gereja meskipun Islam ya Bu. Pengen tahu aja gitu ya. Saya di gereja Katolik Santa Perawan Maria Ratu Blok S itu Blok Q disebutnya. Pengen tahu saya, pengen tahu aja. Ternyata memang kalau kalau kebaktian nggak ada tuh ngomong halal haram ya Bu ya, ngomongnya cinta, senang-senang aja. Sampai sekarang Bapak Ibu. Makanya mereka nggak pernah berpikir tentang makanan haram. Semua dakwah para pendeta tuh di gereja ya itu. Tuh. Hari ini juga bukan cuma di gereja Bapak Ibu ya, di Islam, mohon maaf, mayoritas sajalah bahas tauhid, bahas halal haram dari yang area aman ya Bu, babi, mulai mulai menempatkan titik terang tentang riba 2015. Tapi dapat kajian riba 2017 Oktober Bapak Ibu. Bayangkan mencari pengajian tentang riba itu 2 tahun. Karena keliling-keliling masjid cari pelajaran tentang apa yang saya alami waktu itu baru terjawab di Oktober 2017 Bapak Ibu. Sekian lama tuh. Ya. Karena memang di dunia dakwah membahas riba ini nggak umum, tidak umum. Coba aja cari. Ya, ya. Oke. Nah, kenapa sih orang-orang ini masih menganggap apa ya
riba itu masih, kenapa ya Ustadz? Ya, saya juga nanya. Allah juga nanya ya. Kenapa ya? Iya, karena memang berat Bapak Ibu ya. Nanti kita bahas ya. Makanya yang tadi saya bilang banyak hari ini orang Islam yang baik yang udah tobat masih menyampur adukan masih. Tuh. Kenapa? Karena yang namanya urusan ekonomi itu urusan paling berat, Bu. Mengalahkan logika, jadi pindah 100% ke iman ini bukan hal mudah. Berat sekali ya. Tuh. Makanya coba ya Bu Husnita minta tolong dibaca surat 9 ayat 102. Bisa Bu di on mic-nya dulu. Di unmute. Nah, Ya, start. Ustaz. Enggak. Ayat 9, surat 9 Ustaz. Ya. Sebentar Ustaz. 902 ya Ustaz. Sebentar Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa akharuna i'tarafu bidzunubihim khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'an hasallahu an yatubu alaihim innallaha ghafurur rahim. Artinya, dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan yang lain, pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jazakallah khairan Ustadz. Wa iyyakum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Husni tadi Pekanbaru. Bapak Ibu, ini ada kisah lain kata Allah. Wa akhoruna tarofu ya, ada orang-orang lain yang diketahui ya, mengakui dosa, tapi di saat yang bersamaan dia tobat tapi masih melakukan pekerjaan buruk. Ya, dan ini banyak sekali Bapak Ibu. Sekarang banyak sekali. Mohon maaf ya, punten. Bahkan bukan cuma jamaah, ustadz pun sama. Saya pernah di Cilangkap gitu ya, Cilangkap. Jadi ustadz, jadi saya pembicara pertama, ada ustadz pembicara kedua. Dan dia tegas-tegasan di situ tidak apa-apa. Saya bingung jadinya. Iya kan? Dan jawabannya hanya logis saja, logis saja. Kalau saya nggak kredit, saya punya motor dengan cara apa? Nah, ini dia. Kesulitannya ada di situ. Dan kenapa kok bisa begitu sulit? Nanti kita bahas ayatnya. Ya, apalagi sekarang banyak orang yang punya uang tapi bingung mau diapain. Coba Bu Safera punya harta 15 miliar. Coba. Mau diapain, Bu? Usaha enggak, dagang enggak berani misalnya ya. Bisnis takut rugi misalnya. Atau bisnis nggak tahu mau bisnis apa, masih belum kebayang. Pilihannya diapain Bu Safera coba? Punya duit 15 miliar diapain? Ya. Supaya berkembang ya depositoin lah begitu kan paling ya Bu ya. Ya nggak? Umumnya kan rata-rata begitu kan. Masa digeletakin aja Ustadz. Tuh. Makanya umumnya rata-rata manusia mengerjakan riba. Harapannya biar apa uangnya? Biar berkembang ya. Umumnya begitu kan. Padahal kata Allah, apakah riba menambah? Tidak Bapak Ibu. Ada dalilnya di surat 30 ayat 39. Boleh Bu dihapus por ini silakan. Surat 30 ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum mir ribal liyarbu li
liyarbua fi amwalin nasi fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi fa ulaika humul mudhifun. Artinya, dan suatu riba adalah tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Allahumma arhamna bil Qur'an, barakallahu fiik Ustaz, sehat selalu, berkah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bu Diah Kuspor ini di Tegal. Bapak Ibu, kata Allah, ini Allah yang menginfokan, ya. Dan riba yang dianggap bisa nambahin, ya, melipat gandakan, ya. Kata Allah di sisi Allah tidak akan bertambah, Bapak Ibu. Tidak akan bertambah. Tapi justru kalau mau bertambah itu zakat. Bayar zakatnya, insya Allah bertambah. Dan itu pasti, Allah udah jamin pasti. Ya. Hari ini orang semua melakukan riba dengan anggapan bisa nambah hartanya. Kenyataannya tidak begitu, Bapak Ibu. Ya. Ya, oleh karena itu, disinilah pentingnya. Orang yang hari ini kalau mau meninggalkan riba, ya harus banyak bayar zakat. Sebetulnya begitu, sodako. Kalau mau melipat gandakan hartanya. Nah, ini sejarah dan paradigma, ya. Kenapa sih orang melakukan riba? Ya, paradigmanya kenapa orang melakukan ribanya. Sekarang kita mulai masuk ke dalil berikutnya. Bapak Ibu, turunnya perintah meninggalkan riba itu bertahap, ya Bapak Ibu, ya. Bertahap. Ayat pertama yang turun untuk melarang riba, ayat pertama yang turun untuk melarang riba itu ada di surat Ali Imran ayat 130. Boleh Bu Safera, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Surat Ali Imran ayat 130 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Allahumma warhamna bil Quran. Barakallahu fiik Ustaz, sehat selalu, berkah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bu Saferah, Wafik, barakallah. Bapak Ibu, ini ayat pertama yang melarang riba. Jadi Allah tahu persis Bapak Ibu, kita kalau meninggalkan riba secara frontal, secara spontan semua, ya, itu sulit Bapak Ibu. Makanya Allah bilang mulai dengan apa? Jangan berlipat ganda dulu. Jadi makanya kalau mereka ada yang datang ke saya, Ustadz, bagaimana caranya berhenti riba? Stop aja dulu yang ada. Apa maksudnya? Jangan buka lagi yang baru. Itu dulu. Minimal jangan buka lagi yang baru dulu. Jangan nambah dulu lah. Tuh. Kenapa Bapak Ibu belum tentu sanggup meninggalkan riba totalitas langsung di hari pertama, ya. Begitu tahu langsung berhenti. Wah, coba KPR berhenti, leasing mobil berhenti, ya Bu. Pay letter yang udah harus tinggal dibayar harus langsung berhenti, apalagi langsung dilunasin semua. Wah, ada duitnya nggak? Kalau ada duitnya, mayoritas belum tentu ada uangnya. Mungkin punya asetnya buat dijual, tapi belum tentu ada uang cashnya, kan? Nah, makanya Allah juga memudahkan Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afatan. Jangan makan riba berlipat ganda. Jadi salah satu cara untuk berhenti riba adalah jangan buka riba baru dulu. Baru yang ada nanti kita mulai treatment. Yang udah terjadi kita treatment. Bagaimana nanti terapinya?
cara memberhentikannya. Yang penting jangan nambah lagi dulu, stop. Itu caranya. Dan inilah kemudahan dari Allah, bukti kasih sayangnya Allah, bukti kebijaksanaannya Allah, Rahman Rahimnya Allah. Ya, tuh. Tapi bukan berarti jadi menghalalkan riba yang penting tidak berlipat ganda. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Karena ayat ini ternyata dipakai sama mereka yang bilang, yang penting nggak berlipat ganda. Kalau bunganya nggak berlipat ganda, nggak apa-apa. Kan bunganya ringan, cuma 3%, 4%. Dalilnya apa? Dalilnya mereka pakai ayat ini dengan menggunakan sistem, dengan menggunakan pemahaman mafhum mukhalafah. Ya, hukum kebalikan. Ya Bu, kan Allah bilang, jangan makan riba berlipat ganda. Berarti kalau tidak berlipat ganda jadi boleh gitu ya Bu ya. Nah, ini namanya pemahaman terbalik, mafhum mukhalafah. Sering dipakai dalam pembuktian kesalahan ya Bu, dalam hukum pidana. Pembuktian terbalik gitu ya Bu, mafhum mukhalafah. Ayat juga boleh mafhum mukhalafah. Iya betul boleh silakan. Tapi ada ayat-ayat yang tidak bisa dipakai dalam mafhum mukhalafah. Contohnya nih ayat ini. Jadi kalau ada orang yang bilang boleh asal tidak berlipat ganda, ini mafhum mukhalafah. Sekarang kita lihat nih, kita lihat. Ya, boleh Bu Murdaningsah. Bu Murdaningsih, Bu Ningsah, ya astagfirullahaladzim. Bu Murdaningsih, mohon maaf. Coba bacain surat 17 ayat 31. Ini untuk membuktikan bahwa mafhum mukhalafah nggak semuanya ayat bisa ya Bu ya. Surat 17 ayat 31. Nanti ya Bu, saya coba singkatkan saja supaya ini banyak yang mau tanya-tanya ya tentang MLM, tentang riba, tentang bonus, tentang apa. Nanti kita tanya jawab. Saya ikhtiarkan 10 menit lagi beres ya. Saya ikhtiarkan biar banyak tanya jawabnya. Silakan Bu Murdanisi. 17.31. Ustaz, syukran. Afwan. Al-Isra ya. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Isra ayat 31. Wala taqatulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narazukuhum wa iyyakum. Inna qatslahum kana hit'an kabir. Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rejeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Shadaqallahul azim. Ustaz. Terima kasih banyak Bu Murdaningsih. Bapak Ibu, ini salah satu contoh ayat yang nggak bisa diambil mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya. Ya, kata Allah jangan membunuh anak karena takut miskin. Kalau diambil mafhum mukhalafahnya, nggak apa-apa bunuh anak asal tidak takut miskin. Kan gitu jadinya ya Bu ya. Ya kan? Karena zaman dulu banyak orang yang membunuh anak karena takut miskin, takut nggak bisa biayain, akhirnya dibunuh. Ya Bu. Tiba-tiba ini ya, tiba-tiba nih ada seorang ayah banyak duitnya, lagi gendong anak gitu kan. Tiba-tiba dia bantingnya itu bayi jeger ya kan. Terus ditanya, kenapa kamu bunuh? Lah kan saya nggak takut nggak takut miskin, nggak ada masalah dong. Ya, Bu. Ya, inilah konsep. Nggak semua mafhum mukhalafah bisa diterapkan dalam satu ayat. Apalagi ada ayat yang sudah apa namanya tuh dinasah. Nah, ada pelajaran dalam ulumul Quran namanya nasakh mansukh. Ini harus dipelajari di kelas ya Bapak Ibu ya. Ya, nasakh mansukh, ayat yang datang duluan lalu diperbaharui, dilengkapi dengan ayat berikutnya. Tuh, salah satunya surat 3 ayat 130 yang tadi dibaca sama Bu Safera itu sudah diperbaharui sama Allah, dilengkapi, disempurnakan dengan ayat lain. Jadi nggak bisa lagi dipakai mafhum mukhalafahnya. Coba aja begitu, Bu. Ya. Kayak babi. Babi halal nggak, Bu? Babi itu kan haram kan? Tapi jadi halal kalau darurat, Bu. Betul nggak? Ya. Tuh. Makanya banyak juga orang yang pakai riba dengan alasan darurat, Ustaz. Nah, saya mau minjem kemana lagi? Nggak ada yang mau nolongin. Begitu saya tanya daruratnya apa, Bu? Kalau nggak minjem, anak saya nggak sekolah. Emang kalau anak nggak sekolah darurat ya, Bapak Ibu ya? Nah,
Saya tanya lagi, berapa Bu? Sekolahnya apa? Masuk SD Ustadz. Berapa masuk SD-nya? 6 juta. Lah, emang kalau masuk sekolah yang 500.000 nggak bisa? Oh, apa kata orang Ustadz? Nah, daruratnya itu ternyata apa kata orang. Betul nggak? Masa anak saya sekolah yang kayak gitu, Ustadz? Nah, itu masalahnya, daruratnya di situ ternyata. Bapak Ibu, darurat itu betul. Ada kaidah fikih ad-daruratu tubihul mahzurat. Yang namanya darurat boleh melakukan maksiat, betul. Salah satunya apa dalilnya? Boleh makan babi kalau darurat. Tapi darurat itu harus dipahami bersama. Ad-daruratu hiya al-istidraru mulji'ul ladzi yuhsha minhul halak. Kondisi keterpaksaan yang kalau kita tidak melakukannya, maka kita mati. Gitu poinnya. Darurat itu ke resikonya mati. Makanya kenapa babi itu halal kalau nggak ada makanan lain dan kalau kita nggak makan kita mati. Tapi ada syarat tambahan, ya. Eh, ada di surat 2 ayat 174, ya. Tuh, kalau Bapak Bapak Ibu baca tuh ayatnya di situ, ya. 173, maaf. 173. Mohon turunin sedikit satu ayat lagi, 173, nggak usah dibaca ya. Cuma ngasih tahu aja. 173, minta tolong operator. Nah, nah, tuh. Inna maharrama alaikumul maitata waddama walahmal hinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Tapi kata Allah famaniturro goirobagin, ya, terpaksa memakannya goirobagin, bukan karena pengen, bukan karena doyan Bapak Ibu. Wala adin, dan tidak nambah. Ibu, tidak adil, tidak nambah. Begitu makan enak, nambah ya, enak juga ya, nambah, nggak boleh Bapak Ibu ya. Tuh. Hanya karena terpaksa untuk bertahan hidup, karena kalau nggak makan mati. Nah, ini dia boleh. Makanya kalau ada orang yang bilang riba boleh karena darurat, daruratnya bagaimana? Apakah daruratnya sesuai dengan dalilnya Allah, standarnya Allah atau tidak? Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi surat 3 ayat 130 itu adalah dalil pertama untuk melarang riba, memudahkan masyarakat supaya berhenti ribanya lebih ringan. Dimulai dengan berhenti dulu yang baru, jangan nambah lagi, jangan lipat gandakan lagi. Baru nanti yang udah terjadi, ayo kita treatment. Makanya ada terapinya nanti yang akan kita pelajari di kelas master class Bapak Ibu ya. Tuh. Silakan ikut di sana. Dan nggak mungkin ini saya nggak cukup, saya janji 10 menit tuh, tinggal 4 menit tuh. Ya. Nah, Nah, berikutnya apa yang turun ayatnya? Setelah surat 3 ayat 130 baru Allah larang secara total. Dalilnya ada di mana? Di Al-Baqarah ayat 275. Boleh Bu Umi Emelda. Surat 2 ayat 275. 275. Bentar ya, Tat. 275. Ya. Tat dibaca semuanya enggak, Tat? Wah, Agak bebas Bu, mau baca artinya aja boleh. Gak panjang apa-apa. ini, Tat. Agak panjang Kepanjangan, soalnya. Betul. waktunya habis. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Hmm. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Nauzubillah. Allahumma amin bil Quran. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Sehat-sehat. Umi Imelda. Sehat selalu, amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, ayat berikutnya turunnya ini. Allah bilang apa? Dijelaskan dulu sebelum dilarang Bapak Ibu ya. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Berdirinya orang yang makan riba maka sama berdirinya seperti orang kemasukan setan. Bapak Ibu pernah kelihatan orang, pernah tahu orang yang makan riba?
Tuh, saya pelaku dulu Bapak Ibu. Saya tahu rasanya nih kemasukan setan kayak gini kayak apa coba. Bangun tidur pusing, pikirin sono sini, coba buat bayar sono ngambil dari mana, buat bayar ini ngambil dari mana. Saya tahu persis Bapak Ibu. Saya ngomong begini bukan cuma karena teori, tapi karena saya pernah melakukannya dan saya tahu rasanya. Tuh. Bapak Ibu kalau udah mau nyampe jatuh tempo ya Bapak Ibu ya. Yang menyakitkan itu bukan cuma jatuh cinta Bapak Ibu ya, tapi jatuh tempo. Ya, kalau udah mau jatuh tempo disenggol, bacok itu Bapak Ibu tuh. Senggol bacok tuh, jangan ganggu lagi pusing nih ya. Udah kayak orang kemasukan setan tuh. Ya. Kenapa? Kenapa dulu saya melakukan riba? Karena saya pikir ini bukan riba, ini jual beli. Makanya saya kredit mobil dengan akad yang salah. Saya beli rumah dengan akad yang salah. Saya beli handphone dengan akad yang salah. Ternyata akad yang salah ini riba. Jual belinya sah. Ribanya yang salah. Hmm. Jadi jangan larang jual belinya. Bapak Ibu, beli baju secara kredit boleh, yang nggak boleh ribanya. Beli mobil secara kredit boleh, yang nggak boleh ribanya. Maka diperhatikan akadnya. Jadi jangan larang orang beli mobil kredit, jangan larang orang beli mobil secara kredit. Boleh kok, yang dilarang ribanya. Nah, Allah bilang tuh yamhaq apa wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Jual beli itu halal, yang nggak halal itu riba. Maka disitulah belajar akadnya, bagaimana bisa tahu akadnya harus benar sehingga tidak masuk ke riba. Tuh, ya. Tapi Bapak Ibu, kalau hari ini sudah pernah melakukan riba lalu bertobat, ya kan? Faman za'ahu mau'izatum min rabbih fantaha, kata Allah. Kalau kamu baru tahu sekarang lalu berhenti, ya, falahu ma salaf, halal milikmu yang masa lalu. Ustadz, saya baru tahu hari ini, tapi saya ada deposito gimana? Udah halal milik ibu yang masa lalu, berhenti sekarang, bunga yang udah diterima halal. Ustadz, saya punya rumah KPR. Saya lunasin sekarang, ada duitnya. Gimana Ustadz nih rumahnya KPR? Halal milikmu masa lalu, nggak usah dipusingkan. Terima saja, Alhamdulillah. Sekarang baru tahu halal. Ada yang datang, Ustadz ini uangnya gimana Ustadz? Ini saya baru tahu. Ya udah halal Bu, kalau nggak mau ya kasih saya aja. Iya, Bu, ya. Iya, halal banget milik ibu yang masa lalu, nggak usah dipusingkan. Tapi lihat tuh wa amruhu ilallah, tapi urusannya terserah Allah ya. Nah, ini yang bahaya tuh sebetulnya. Makanya tobatnya yang serius. Tobatnya yang serius. Kalau sudah tobat serius tobatnya. Kenapa? Karena ada embel-embel kalau berhenti halal milikmu yang masa lalu tapi urusannya terserahku kata Allah. Wa amruhu ilallah. Artinya kalau Allah mau berkahi bisa, Allah mau hancurkan bisa enggak? Bisa. Makanya banyak orang yang bisnis dengan uang riba hancur, banyak, Bu. Tuh. Karena wa amruhu ilallah, urusannya terserah Allah. Tapi barang siapa yang kembali melakukan waman ada faulaika ashabun nar, ini yang bahaya nih. Kalau mengulang sekali lagi kata Allah, kamu penghuni neraka. Hum fiha khalidun, kekal di dalam. Sekarang Bapak Ibu kalau berorientasi pengen berhenti dari riba, apa konsekuensinya? Ayat 276-nya. Silakan Bu Devi di Kreo. Surat 2 ayat 276. Bisa Bu Devi? Boleh di unmute dulu. Oh udah lewat. Sebentar lagi ya Bu ya, biar banyak tanya jawabnya. Insya Allah sampai jam 7 nggak apa-apa ya Mas Firza ya. Di unmute dulu Bu Devi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Ustaz. Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Artinya, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Nah, Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. terima kasih Bu Devi di Kreo. Bapak Ibu kata Allah yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah menghancurkan riba tapi menyuburkan sedekah. Tuh. Jadi kalau hari ini berhenti riba ya sedekah dong. Ya Bu. Dan ini sepasang Bapak Ibu ya. Makanya pakai wawu wasol, jamak. Nggak bisa berhenti riba doang. Kalau Bapak Ibu hari ini berhenti riba, pengen lunas hutang ribanya ya banyakin sedekah.
Nanti Allah lunaskan tuh ribanya. Dan yang menarik Bapak Ibu, Allah menghancurkan dengan bahasa Arabnya yamhaku. Ya, yamhaku kata dasarnya mahako. Kalau di ayat lain, ya, kita contoh aja ya, Bu Wita di PKU boleh bacain surat 6 131. Surat 6 131. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-An'am ayat 131. Alam yakur rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha ghafilun. Artinya, demikianlah para rasul diutus, karena Tuhanmu tidak akan membinasakan suatu negeri secara zalim, sedangkan penduduknya dalam keadaan lengah atau belum tahu. Allahumma hamna bil Quran. Syukran Ustadz. Barakallahu fiik. Wafiq barakallah. Bapak Ibu, ini juga tentang ayat tentang menghancurkan ya Bu. Zalika alam yakur rabbuka muhlikal qura bizulmin wa ahliha wa ahluha ghafilun. Allah tidak akan membinasakan satu kaum dengan zolim, dengan luar biasa kalau kaumnya belum paham. Dan di sini pakainya muhlika. Ya, zalika alam yakur rabbuka muhlikal qura muhlika. Tapi kalau riba Allah pakainya yamhaku, mahako. Apa bedanya nih? Muhlika sama mahako. Ini hanya bisa dibahas di pelajaran balagoh Bapak Ibu. Ya, nggak bisa dibahas di pelajaran nahwu sorof. Tuh. Kalau di nahwu sorof nggak dapet kita. Ya, kayak ya'malun, yaf'alun, yasnaun. Artinya di dalam bahasa Indonesia semuanya diperbuat saja. Ya, wallahu ya'lamu bima yasnaun, wallahu ya'lamu bima ya'malun, wallahu ya'lamu bima yaf'alun. Nah, ya, ya'malun, yaf'alun, yasnaun itu sama-sama dalam bahasa Indonesia artinya berbuat, tapi beda penggunaannya. Nah, di sini Allah pakainya yamhako, mahako. Di sini Allah pakainya muhlika. Apa bedanya yamhako sama muhlika? Kenapa riba pakainya yamhakullahu riba? Yamhaku. Yamhaku itu kata dasarnya mahako. Mahako itu dihancurkan dengan cara ditumbuhkan dulu, Bu. Jadi orang yang pakai riba itu tumbuh dulu, kayaknya sukses dulu, baru dihancurkannya belakangan, jeger gitu loh Bu. Sehingga stresnya belakangan. Tuh, ya. Jadi kesannya apa? Banyak orang yang bilang kan, kok riba nggak rusak kok, nggak sakit kok, malah sukses kok, benar nggak Bu? Banyak nggak yang ngomong gitu? Ya, kenapa? Karena Allah pakainya yamhaku, mahako, ditumbuhkan dulu, dihancurkan kemudian. Ya. Nah, setelah Allah jelaskan begini, baru Allah larang total. Ada di ayat 278, surat Al-Baqarah 278. Sebentar, Ustadz. Ya, ada di layar juga kayaknya. Bentar lagi ada nih. Sedang dicarikan. Nah ini. 278 ya Pak Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Jazakallah Ustadz. Ya. Barakallah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah riba-riba yang belum dipunguti jika kamu orang beriman. Ya. Barakallahu Terima kasih fiik. banyak Bu. Wafiq barakallah. Terima kasih Bu Teti Fatimah. Baru ini Bapak Ibu ya.
larangan total tentang riba baru di ayat ini, surat 2 278. Ya ayyuhalladzina amanu, lihat Bu, kenapa meninggalkan riba itu susah? Satu, yang dipanggil orang beriman. Dua, ittaqullah, bertakwa dululah kepada Allah. Baru wazaru ma baqiya minar riba, baru tinggalkan riba. Yang udah terjadi tinggalkan riba tuh Bu. Sisa yang masih ada tinggalin, berhenti, jangan diterusin. Nah, di mana sulitnya? Orang beriman disuruh takwa dulu, Bu. Lah kita nyampe takwanya berat, Bu. Betul nggak? Makanya ninggalin riba itu nggak cukup iman, Bapak Ibu. Cukup harus ditambah dengan ketakwaan. Dan meninggalkan riba sebagai bukti in kuntum mukminin, jika kamu benar-benar beriman. Nah, coba Bapak Ibu. Ya. Tuh. Jadi kenapa ninggalin riba berat? Banyak orang yang nggak mau, banyak orang yang stres, banyak orang yang pusing, bahkan akhirnya ribut sama kita, Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena meninggalkan riba itu butuh keimanan dan ketakwaan. Sekarang siapa yang berani mengakui dirinya sudah takwa? Ayo. Saya juga nggak berani bilang saya takwa, Bu. Ya, Bu. Kalau beriman, saya berjuang untuk beriman. Apakah sudah takwa? Belum tahu saya juga. Dan luas sekali Bapak Ibu ya. Kalau bertakwa cuma diartikan taat perintah Allah dan menjauhi larangannya, ya sudah, saya yakin Bapak Ibu sudah lakukan. Tapi masih ngeluh nggak? Kan orang bertakwa tidak ngeluh, tidak marah, nahan marah, sedekah, kala lapang dan sempit. Ya, coba. Coba. Itulah sulit-sulitnya Bapak Ibu. Makanya mendakwahi riba. Kalau ada orang yang nanya, Ustadz gimana caranya ninggalin riba? Saya tanya, kamu sholatnya di mana? Sholat di rumah Ustadz. Tepat waktu apa enggak? Ya kadang tepat waktu, kadang kagak. Ah, itu ntar aja lah saya bilang. Dah kamu mendingan sholat dulu yang benar. Ya. Kalau nggak mau berhenti gimana Bu? Silakan baca ayat berikutnya. Bu Uti Cimahi. Silakan baca surat Al-Baqarah ayat 279-nya. 279 ya Ustaz. Ya, surat 2 279. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Ya. Artinya, jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim, merugikan, dan tidak dizolimi atau dirugikan. Nah. Barakallahu fiik, Ustaz. Taufik barakallah. Terima kasih banyak Bu Uti di Cimahi. Bapak Ibu kata Allah fa illam taf'alu fa'zanu biharbi minallahi wa rasulihi. Kalau kamu tidak melakukan perintahku untuk meninggalkan riba, fa'zanu biharbi minallah wa rasulihi. Umumkan perang. Nah, dengan Allah dan Rasulnya. Coba. Ya Bapak Ibu, inilah yang salah satu dalil bikin saya berhenti dari riba. Kayaknya saya nggak akan menang kalau lawan Allah dan Rasulnya, Bu. Betul nggak? Udahlah, mendingan saya berhenti aja. Dan jaminan dari Allah apa? La tazlimuna wa la tuzlamun. Kamu tidak menjolimi dirimu sendiri dan tidak dizolimi. Nah, ini jaminan. Oh, berarti kalau saya berhenti dari riba, kan ada resiko Bu ya. Ada resiko anak saya mungkin saya nggak bisa bayar sekolah. Ada resiko saya nggak bisa ngasih makan ke istri saya, ngasih uang bulanan dan lain-lain. Tapi Allah bilang apa? La tazlimuna wa la tuzlamun. Kamu tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Berarti saya nanti di hadapan Allah nggak bisa disalahin sama istri saya. Dia berhenti riba, saya nggak dikasih uang bulanan. Nah, kata Allah, kamu tidak menzolimi. Ya, Bu. Jadi Bapak Ibu jangan takut. Dan terbukti Bapak Ibu. Dan saya tidak dizolimi. Terbukti apa? Begitu saya berhenti riba, apakah anak saya berhenti sekolah? Tidak ternyata Bapak Ibu. Apakah istri saya berhenti bawa mobil? Tidak ternyata Bapak Ibu. Ya, cuma 1 bulan setelah kami berhenti bekerja, ya, mobil nggak ada, sebulan doang Bapak Ibu. Bulan berikutnya pakai mobil lagi. Anak saya masih sekolah di sekolah yang sama, biayanya masih sama, masih bisa jalan-jalan ke luar negeri. Masih Bapak Ibu, sampai hari ini mobil masih ada, motor masih ada, rumah masih ada. Malah anak saya semuanya sekolah di kualitas yang terbaik, jajannya terbaik, ongkosnya terbaik, Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan takut, la tazlimuna wa la tuzlamun. Kamu tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Ya, wallahu a'lam bishawab, saya sisakan waktunya mudah-mudahan cukup buat melayani tanya jawabnya. Kalau tanya jawab teknis saya pikir nanti kita bahas di kelas masterclass ya. Kalau tanya jawab yang bersifat teknis ya, itu kan tadi ada yang sifatnya teknis tuh. Ini contoh ya, apakah operasi yang syariah termasuk riba Ustadz? Nah,
Ini teknis, tapi saya bisa kasih jawaban filosofisnya ya, maksudnya fundamentalnya ya. Saya kembalikan ke Kang Firza, silakan. Siap, Masya Allah, Jazakallah. Terima kasih banyak Ustadz Indra untuk insight-nya pagi ini. Bapak Ibu, Ayah Bunda, gimana nih materinya? Relate banget ya. Makin ngeri lah kalau yang hubungannya sama riba dan mudah-mudahan kita juga jadi semakin hati-hati. Terutama dengan riba-riba kecil yang nggak kerasa ketika kita lagi bertransaksi. Boleh dong Bapak Ibu, Ayah Bunda, ditulis di kolom chat kira-kira apa nih insight yang Bapak Ibu, Ayah Bunda dapatkan. Sembari Bapak Ibu Ayah Bunda nulis di kolom chat, ya kita ada sedikit video yang ingin kita tampilkan kepada Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya. Mungkin boleh ditampilkan Kak Operator, kita sama-sama saksikan video berikut ini. Halo, perkenalkan usia saya sekarang tahun. Dulu di tahun 2023 sampai 2025, saya dan suami adalah pelaku riba. Kami mengambil KPR rumah bersubsidi dengan niat sederhana, ingin punya rumah sendiri. Kami tidak ingin terus mengontrak, apalagi kami berpikir suatu saat kalau punya anak, kami ingin anak kami tumbuh di rumah sendiri. Tapi ternyata setelah kami jalani, hidup kami terasa selalu kurang. Padahal kalau dihitung, sebenarnya penghasilan kami cukup, tapi entah kenapa selalu terasa sempit. Uang bulanan sering habis. Bahkan kami harus mengambil dari tabungan untuk menutup kebutuhan. Sampai akhirnya anak kami sempat sakit dan harus dirawat. Di situ kami mulai banyak merenung. Dan di momen itu juga Allah bukakan jalan. Kami mulai belajar tentang bahaya riba. Kami jadi semakin sadar. Ternyata apa yang kami jalani selama ini bukan hal yang benar. Pelan-pelan hati kami terbuka. Dan Alhamdulillah di tahun 2026 ini kami memutuskan untuk benar-benar merdeka dari riba. Kami overkredit rumah yang kami tepati. Meskipun sebenarnya sudah banyak biaya yang kami keluarkan termasuk untuk renov. Tapi kami yakin ini adalah langkah yang harus kami ambil. Hati kami jauh lebih tenang. Tidak ada lagi rasa gelisah, tidak ada lagi pikiran yang terus menghantui. Kami belajar bahwa ketenangan itu bukan dari apa yang kita miliki, tapi dari keberkahan yang Allah berikan. Dan keputusan ini adalah salah satu keputusan terbaik dalam hidup kami. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya, luar biasa ya. Saat ini Meaningful Way sedang merancang sebuah masterclass seperti yang sudah di-spill oleh Ustadz Indra tadi. Kita akan melanjutkan pembahasan soal riba ini dengan jauh lebih intensif lagi. Mungkin sebelum itu, Bapak Ibu Ayah Bunda, pagi ini saya mau info juga nih kalau kita sedang membuka pendaftaran untuk masterclass Merdeka dari Riba. Ini sebetulnya batch kedua, Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya, ya, karena sebelumnya kita sudah menjalankan juga, tetapi dengan metode yang berbeda. Kalau sebelumnya via Kulwap atau via WhatsApp, untuk saat ini kita ubah konsepnya dari WhatsApp ke webinar. Jadi untuk pelaksanaannya secara berturut-turut ya, Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya, dari tanggal 11 hingga tanggal 16 Mei. Dan kita jalankan di malam hari supaya ketika Bapak Ibu Ayah Bunda sudah sampai rumah, sudah santai dan sudah siap untuk lanjut belajar. Dan khusus untuk hari ini, Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya, mungkin Kakak Operator boleh ditampilkan, kita ada promo gajian. Mau nggak Bapak Ibu, kita kasih bonus e-course. Jadi yang tadinya kita jual 69.000 e-course ini, khusus untuk hari ini aja, cuma perlu menambah 20.000, Bapak Ibu, Ayah Bunda sudah bisa mendapatkan e-course dan juga akses ke masterclass-nya. Jadi hanya dengan 159.000 ya Bapak Ibu Ayah Bunda. Mungkin boleh ditampilkan flyer yang sebelumnya, Mas Operator. Ya, hanya dengan e-course dan juga hanya dengan 159.000, Bapak Ibu Ayah Bunda sudah mendapatkan akses masterclass dan juga e-course-nya. Khusus untuk hari ini aja ya Bapak Ibu Ayah Bunda. Jadi boleh langsung yang tertarik Bapak Ibu Ayah Bunda diklik aja link yang ada di kolom chat. Dan besok harganya sudah kembali normal. Jadi boleh kita langsung gaspol aja daftar. Dan linknya sudah di-share oleh tim customer care kami di kolom chat. Dan juga Bapak Ibu Ayah Bunda, saya dengar-dengar ada khusus nih untuk alumni. Juga akan ada harga spesial. Boleh ditampilkan ke operator flyernya. Nah, ini dia.
Khusus untuk alumni, ada diskon sebesar 30% untuk akses masterclass Merdeka dari Riba ini. Jadi bagi para alumni yang sebelumnya ikut Kulwap dan ingin dapat penguatan lagi dan atau ingin sesi Q&A yang lebih intens lagi, akan mendapatkan diskon sebesar 30%. Untuk info lebih lanjut, boleh langsung ditanyakan saja ke kakak admin dari Meaningful Ways. Itu aja sedikit info dari kami dan kita langsung aja Bapak Ibu, Ayah Bunda, kita maksimalkan untuk di sesi Q&A. Nah, Bapak Ibu, Ayah Bunda yang raise hand ini kira-kira mau nanya atau dari baca Quran tadi nih? Kita coba langsung mulai aja ya Bapak Ibu Ayah Bunda. Kalau misalnya yang tadi baca Quran, boleh raise hand-nya diturunkan. Dan kita langsung mulai aja ke penanya pertama di sini ada Bunda Diah Puspori nih. Mangga Bunda, Assalamualaikum. Boleh ditanyakan langsung ke Ustadz Ida Firmansyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mau tanya Ustaz tentang surat Asy-Syura surat 26 ayat 61 sampai 67 tentang Nabi Musa saat mendapat pertolongan dari Allah melawan Fir'aun. Bagaimana pengimplementasi dalam kehidupan sehari-hari? Mohon dijelaskan Ustadz dan ikhtiar yang dilakukan karena kadang-kadang itu dalam prakteknya itu antara kita menunggu petunjuk dari Allah, kadang-kadang itu ada pikiran-pikiran liar mengenai logika Ustadz. Ya. Bagaimana penjelasannya Ustadz? Terima kasih. Ibu Diah Puspor ini di Tegal. Pertanyaannya surat 26 ayat 61 sampai 67. Ya ayatnya ya. Tapi lihat, begitu Nabi Musa melihat mendapat informasi ada masalah, dia jawabnya tentang solusi, tentang sebab, atau dia ingat Allah. Jawabannya simpel. Dia ingat Allah. Makanya di surat 26 ayat 62 dengan tegas dia bilang, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nggak usah khawatir, Allah bersamaku pasti kasih petunjuk. Setelah itu Bu, mikir apa nggak dia kira-kira Bu? Enggak. Ini yang harus dilakukan sama kita. Bapak Ibu kalau sudah ngomong tenang ada Allah, nggak usah mikir macam-macam, berhenti dulu mikirnya. Lalu melakukan apa? Lihat ayat 63-nya. Allah bilang pukulkan tongkatmu. Oh, solusi itu sebetulnya ada di tangan kita. Tapi kita ngelihatnya keluar. Lihat, solusi dari Allah, pukulkan tongkat. Tongkatnya dari tangan siapa? Sudah ada di tangan Nabi Musa. Makanya ibu kalau sudah bilang tenang ada Allah, ibu nggak usah lihat kemana-mana. Lihat aja yang di tangan kita. Ada apa yang harus ibu lakukan di rumah. Kalau di rumah ibu cuma ada cucian, cuci aja udah. Jangan-jangan lewat ibu nyuci sambil bersyukur, Allah datangkan solusi tak terduga. Lihat Bu, kok nggak ada hubungannya Ustadz lah? Emang mukul tongkat ke laut ada hubungannya dengan laut terbuka, terbelah? Nggak ada Bapak Ibu. Coba kalau Nabi Musa pakai akal, pakai logika. Begitu disuruh pukulkan tongkat, dia akan ngomong apa? Apa hubungannya mukul tongkat sama laut ke laut? Ya kan? Betul nggak Bu? Sama nggak dengan bahasa kita? Apa hubungannya dengan nyetrika Ustadz di rumah? Mana mungkin datang duit? Itu kan prasangka ibu. Allah Maha Kuasa nggak? Laut bisa dibelah, api bisa jadi dingin. Tuh. Inilah yang demi Allah Bapak Ibu saya perjuangkan untuk saya praktekkan. Kalau udah tenang ada Allah, ya udah berhenti mikir. Lalu apa yang saya lakukan? Ya saya saat itu lagi mau ngapain? Tongkat Musa di tangan saya ngapain? Kalau saya ada motor mau ngojek, ya ngojek aja udah. Kalau saya di rumah cuma, ya mohon maaf Bapak Ibu, saya juga sering Bu, nggak ada jadwal, nggak ada urusan, nggak ada kegiatan. Lalu ngapain? Oh ya udah, kalau suruh cuma buka laptop aja. Bikin materi, misalnya Bu ya nyusun PPT, ngurusin kampus, kuliah saya Bu. Ya itu aja yang saya kerjain. Ternyata datang rezeki nggak? Kalau Allah takdirkan ada rezeki, ada aja tuh Bu, selalu datang tuh. Nggak ngapa-ngapain di rumah, tiba-tiba ya mohon maaf ya Bapak Ibu ya sering sekali tuh. Ustadz saya mau ke rumah ya. Oh iya. Mau ngapain Pak? Emang Ustadz nggak ada acara? Ya qadarullah hari ini nggak ada acara datang. Nanya pulang ngasih amplop. Rezeki. Betul nggak? Saya minta nggak? Enggak. Nah itulah dia Bu. Jadi bagaimana implementasiannya?
Memang tugas nomor satunya jangan mikir kemana-mana. Kalau sudah mikir Allah, apalagi ibu udah nggak tahu mau ngapain. Coba, kayak Nabi Yunus di perut ikan, udah nggak tahu mau ngapain. Terus mau ngapain bu? Ya udah istighfar aja lah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Udah nggak tahu mau ngapain kok. Udah ikhtiar sono sini nggak dapet, mau ngapain? Ya, telepon Bu Safera, "Ah, lagi nggak ada duit Ustaz." Telepon Bu Kang Firza, "Aduh mohon maaf nggak ada uang juga." Telepon kakak, telepon adik, telepon tetangga kiri kanan, telepon bos, kasbon bos. Ah yang kemarin aja belum lunas, ente udah kasbon lagi, udah mentok bu. Mau jual aset nggak ada asetnya bu. Ya, ya sudah kalau gitu mau ngapain? Ya udah kayak Nabi Yunus aja lah. Ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, cuma Engkau yang bisa beresin. Selesai. Lalu ngapain bu? Kalau di rumah cuma ada cucian piring, nyuci lah dengan syukur. Alhamdulillah. Itu yang berat bu, beneran. Nyuci tapi hatinya tenang, mutmainnah. Kadang-kadang nyuci tapi hatinya was-was. Gimana besok kalau nggak bisa bayar ya? Ntar kalau orangnya datang lagi gimana ya? Itu prasangka buruk terus nggak? Betul lah bu? Nah itulah yang bahaya bu. Pada akhirnya apa? Rezeki kita kan tergantung prasangka kita kan. Ini kata Allah, ini inda zonni abdibi. Aku sebagaimana prasangka hambaku. Kalau ibu berprasangka nanti besok bayarnya gimana? Ya sudah susah bu. Padahal Allah bisa nggak mendatangkan pertolongan bu? Laut dibelah, api jadi dingin, laba-laba bisa bikin sarang segitu cepatnya sehingga Rasulullah selamat. Siapa lagi? Coba. Bilal bin Rabah, bukan Nabi, sudah ditimpa batu, dibeli sama Utsman bin Affan. Selesai bu masalahnya. Coba. Nabi Musa bawa kaumnya aus, minta minum, tinggal pukul tembok, pukul batu, bermancur airnya. Tinggal berdoa, turun dari langit makanannya. Bu, nggak pernah ibu berdoa, ya Allah saya lapar, turun dari langit makanannya. Belum pernah ya? Oh saya pernah bu, tapi bukan dari langit. Tiba-tiba ada GoFood datang. Ustadz titip kirim pempek ya. Wah Masya Allah. Coba. Tiba-tiba datang pempeknya. Coba. Ya kan? Lagi lapar bu, lagi lapar nih. Di rumah belum ada makanan. Tiba-tiba tetangga sebelah, "Pak Ustadz izin ya, ini 2 kotak nasi kotak." Coba. Ini dari langit turun tuh. Cuma lewat GoFood kalau sekarang ya bu ya. Tuh. Itu ya Bu, ya, Bu Diah ya, surat 2661 sampai 67. Itu caranya. Nah, tapi saya yakin ini memang tidak ringan. Harus punya ketakwaan ya, iman dan ketakwaan yang luar biasa. Nabi Musa terjepit cuma bilang kalla innama ya rabbi sayahdin. Ini takwanya sudah luar biasa. Sip. Berikutnya mangga. Baik, terima kasih Bunda Diah Kusparini atas pertanyaannya. Kita langsung lanjut aja ke Bunda Ersa. Mangga Bunda Ersa, boleh langsung ditanyakan pertanyaannya ke Ustadz Indra Firmansyah. Cek monitor Bunda Ersa. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Bismillah. Ustadz, kadarullah saya mendapat JHT dari BPJS Kerja karena suami udah meninggal. Itu kebetulan suami juga kerja di perusahaan lembaga keuangan. Itu saya mau tanya itu riba atau tidak. Dan kedua, jika pensiunan dari lembaga keuangan itu termasuk riba atau gimana Ustaz? Makasih Ustaz. Makasih. Sebelum saya jawab ya Bu, saya tanya dulu. Ibu udah tahu riba dari sekarang atau udah dari dulu? Baru tahu sekarang atau udah tahu dari dulu? Udah dari dulu Ustaz. Kalau kita udah tahu, saya sendiri pribadi udah tahu dari dulu. Dan ini yang menjadi pemikiran saya karena kalau saya lihat dan saya juga udah pernah lihat maaf Ustadz di AI saya tanya itu di sana dijawab tidak termasuk riba karena AI kan berdasarkan juga dari lembaga keuangannya apa Bu? Bank. Iya, Ustadz. Bank konvensional. Bank, iya. Ya, siap. Oke, bank konvensional itu bisnis utamanya riba. Kenapa? Karena dia jualan utamanya adalah bunga bank. Ya Bu. Oke, sehingga bisa disebut bunga bank itu riba. Lalu JHT bagaimana? JHT itu adalah sekian persen gaji kita dipotong, disetorkan ke BPJS, jam sostek kalau dulu ya Bu ya. Lalu sama mereka dikelola. Sehingga nanti kita bisa dapat pokok plus tambahannya. Ini juga riba. Sebetulnya sama-sama riba. Nah,
Maka kenapa saya tanya, udah tahu dari dulu apa tahu dari baru sekarang? Kalau baru tahu sekarang ini riba, maka kata Allah apa tadi Bu? Surat 2 ayat 275. Ya. Famal za'ahum mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf. Kalau hari ini baru tahu dan pengen tobat, maka halal milikmu yang masa lalu. Ya, Bu. Ya. Tapi kalau sekarang udah tahu dari dulu dan udah melarang suami, tolong berhenti dari sana, jangan kerja terus di sana. Lalu dia tetap kerja, maka yang dari dia disarankan ke sekarang itu haram semua. Tapi melekat ke siapa? Melekat ke pelakunya. Melekat ke pelakunya. Sang istri yang tidak bisa berkutik apapun, menasehati suaminya, suaminya nggak mau berhenti, tetap kalau dikasih makan sama suaminya, halal. Ya, Bu. Kenapa? Karena ada dalilnya. Rasulullah pernah bilang, pernah ditanya, ya Nabi, aku diajak makan sama orang yang bekerja di bidang riba. Bagaimana? Kata Rasul, rezekinya milikmu, dosa ribanya melekat pada pelakunya. Gitu ya, Bu. Nah, jadi kalau ibu mau aman bagaimana sekarang? Nah, uang JHT-nya jangan ibu makan semua. Ya, Bu. Saran saya, minimal ibu 50% paling banyak. Ya. Saya nggak tahu ya Bu. Ibu sebetulnya itu kan melekat kepada pelakunya ya. Turun ke ibunya seharusnya tidak apa-apa. Tapi untuk membersihkan lebih baik ibu cuci dengan zakat, dengan sedekah, dibayarin aja tuh. Tapi jangan minimum. Udah tahu sumbernya dari harta riba, zakatnya minimum 2,5%. Jangan Bu, gedein sekalian. Zakatnya 10%, sedekahnya 10%, 20% lah. Paling banyak sepertiga ya Bu ya. Sepertiga aja serahkan ke amil zakat. Kalau zakat serahkan ke amil zakat, kalau sedekah silakan salurkan sendiri. Saya masih berpendapat sesuai dengan dalil Nabi, halal dosa riba melekat ke pelakunya. Ibu kan bukan pelakunya kan, ibu kan cuma istri yang mungkin udah ngingetin suami tapi suaminya nggak mau ngingetin. Ya, bahkan bisa jadi ibunya dipersekusi sama suaminya. Kamu larang-larang, kalau saya berhenti kamu makan dari mana nanti? Ya Bu, berarti kan iman dan ketakwaannya nih masalahnya kan, betul lah Bu ya. Jadi saran saya Bu, nggak apa-apa ibu ambil uang JHT-nya, tapi ibu cuci maksimal sepertiga ibu serahkan kepada dalam bentuk zakat dan sedekah. Ya, gitu ya Bu R saya. Sip. Baik, Berikutnya, Bang Firza. siap. Terima kasih Bunda Ersa atas pertanyaannya. Kita lanjut lagi langsung ke Bunda Rusda Ulfa. Mangga Bunda, boleh langsung ditanyakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah dengar? Ya, sudah Bu. Ini Ustadz, secara umum kan adalah menabung di bank. Tapi urusannya ribet. Apalagi mencari banknya apakah ini benar atau tidaknya gitu kan, menurut agama. Nah, kalau apa yang jalan keluarnya bagi masyarakat awam untuk menabung ini secara praktis, Ustadz? Terima kasih. Terima kasih Bu Rusda Ulfa. Bapak Ibu, saya tidak menyarankan Bapak Ibu nabung pakai uang ya. Apalagi sebentar lagi Indonesia juga akan mencetak digital currency. Digital currency sudah jalan di Cina, sudah jalan. Berarti nanti uang kertas hilang, nggak ada uang kertas, adanya digital. Bapak Ibu kalau uang digital berbahaya, jujur aja. Lalu kalau Bapak Ibu protes sama pemerintah bisa lawan nggak Ibu? Gampang aja, matiin aja akunnya, selek, bokeh, nggak punya apa-apa. Karena nggak punya uang lagi, karena uangnya berubah jadi digital. Dan itu sudah berlaku di Cina Bapak Ibu, sudah berlaku di Cina. Kita proses persiapannya sudah selesai 2024. Sekarang lagi proses tahap kedua sampai 2027. Ya, sampai 2027 atau 2030 kalau nggak salah ya. Nanti baru setelah itu baru terlaksana berikutnya. Kalau Bapak Ibu uangnya sudah digital semua, tiba-tiba mati lampu, mati internet, punya duit nggak? Nggak bisa. Ingat nggak dulu Jakarta, Jawa, Bali pernah mati lampu 3 hari? Ingat nggak Bu? 3 hari mati lampu. Bisa narik duit di ATM. Bisa gesek di minimarket. Nggak bisa. Bisa kiris. Waktu itu belum ada kiris ya. Nggak bisa. Bapak Ibu kalau nggak ada internet, bisa nggak bayar pakai kiris?
Gak bisa. Makanya saran saya Bu Rusda Ulfa, kalau mau nabung gimana caranya? Ikuti Nabi, nabungnya pakai emas logam mulia. Beli emas Bu. Saya juga nabung emas. Nabung emas. Nabungnya emas batangan kecil-kecil Bu, cuma segram, segram, segram. Iya, karena Allah mampukannya segitu. Bersyukur saja dulu. Ternyata dengan bersyukur ya ditambah terus ya sama Allah. Satu, satu, satu lama-lama banyak. Ini contoh beberapa ya. Biar semangat nabung. Saya nabungnya emas batangan Bapak Ibu. Antam. Tuh. Dan saya belinya bukan di Antam. Saya belinya di orang. Kalau di Antam, tidak ya dan biadin. Ya Bu. Transfer dulu, baru ntar diambilin. Saya belinya ke orang lain. Makanya saya kalau ada orang mau jual Antam, saya beli Bu. Kalau ada orang mau beli, saya jual, mau beli. Kemarin ada yang jual emas salam, saya beri. Dan beli dari orang lain lebih murah daripada beli ke Antam ya Bu ya. Jadi saya tinggal kasih harga jual Antam nih. Antam harga jualnya segini, mau nggak? Dan ternyata saya beli lebih mahal daripada toko emas. Kalau dia jual di toko emas lebih murah. Awas Ustadz nanti kena target pembegalan. Maka dari situ jangan prasangka buruk, Bu. Tetap yakin Allah yang jaga. Oke. Gitu ya Bu Rusda ya. Saran saya nabungnya emas. Kenapa? 2010 saya umroh dengan keluarga berlima. Waktu itu Bu, harga emas 400.000. Saya waktu itu umroh dengan biaya sebesar 20 juta. Berarti kalau 400.000 saya butuh 50 gram. Ya Bu, 50 gram. Sekarang umroh paling mahal berapa? 50 juta ya Bu. Kalau emasnya 3 juta, Ibu butuh berapa gram? Nyampe 20 gram? Nggak nyampe. 15 gram aja Bu. Berarti kesimpulannya, umroh harganya naik apa turun kalau kita bayarnya pakai emas? Naik apa turun? Turun. Dulu 2010 saya bayar 50 gram emas, 40 gram emas. Sekarang Ibu cukup 15 gram emas umroh. Udah kualitas terbaik tuh 50-an juta. Bisa jadi zam-zam dengan kamar terbaik Bu. Benar nggak? Tapi kalau dulu nabung 20 juta, sekarang umroh 50 juta Bu. Naik ya kalau pakai rupiah. Makanya kalau nabung jangan pakai rupiah. Nabung pakai emas. Emas batangan tapi ya, jangan emas perhiasan. Gitu ya Bu Rusda ya. Mulai sekarang beli emas batangan. Sip? Oke. Baik, kita lanjut lagi ke Bunda Minker, WR DKR Batam. Mangga, Bunda. Oke, sudah saya bantu untuk unmute, Bunda. Apakah bisa? Iya, bisa. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustadz, kalau misalnya yang kan sekarang tuh suka banyak penawaran investasi, itu tapi per hari kita dapat misalnya 1% atau 10%, itu termasuk riba nggak ya? Ya, cara ngeceknya gampang Bu. 1%-nya dari mana? Gitu aja. Kalau Oh, 1% katanya dari itu, dari pengelolaan bukan. properti dan Cara sebagainya. ngitungnya, bukan. Cara ngitungnya. 1% dari uang yang Ibu setor, apa 1% dari bagi hasil untung bersih? Itu aja yang saya tanya. Oh, dari yang disetor. Nah, ya udah riba itu. Selesai. Oh, riba ya? Iya. Oh, Yang namanya bagi hasil itu kan ngitungnya dari untung bersih, bukan dari modal yang disetor. Ya, hmm. ya. Jadi gitu cara ngeceknya. Sekarang ditawarin investasi apapun tinggal cek berapa saya dapatnya 10%. Oke, ngitungnya dari mana? Ya Ibu setor 100 juta, nanti 10% kali 100 juta, 10 juta tiap bulan. Riba, sudah. Nggak usah ikut. Oh, ya Bu. Mau bahasanya pakai ada syariah ke ya, itu riba. Nah, gitu ya. Sip. Siap, baik. Terima kasih banyak, Ustadz. Kita lanjut lagi ke Bunda Zuhro di Banyuwangi. Boleh, Bunda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi jazakumullah, khairan katsirah. Ustadz ini lagi lagi down, naik turun. Naik turun. Sudah lama, alhamdulillah sudah lama ikut kajian dengan Ustadz ya, Ustadz. Ini saya mengenai eh, meyakinkan untuk kepada pasangan saya untuk tidak melakukan
riba lagi. Kebetulan ini kan saya masih ada amanah ya Ustadz ya. Mm-mm. Jadi pelan-pelan untuk melunasinya. Mudah-mudahan Allah izinkan. Bismillah ya Ustadz. Meskipun masih dalam kekurangan. Mungkin Ustadz tahu saya backgroundnya dari mana. Kan pernah cerita juga. Oh, Masya Allah. Qadarullah. Eh Maaf ya, Bu ya. iya, Nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. Lanjutkan aja. iya Ustadz. Jadi pengen nangis. Apa Cara masalahnya? meyakinkan pasangan aja itu gimana Ustadz? Iya, siap. Eh, Meyakinkan satu yang pertama untuk tidak tidak melakukan itu ya Mm-mm. riba itu ya. Terus habis itu yang kedua meyakinkan untuk lebih memang sudah ibadah Ustadz. Iya. Alhamdulillah sudah suami saya soleh, orang baik, afirmasi ya Ustadz ya. Mm. Eh, tapi saya memang saya nggak bisa menilai, tapi saya ngelihatnya itu masih kurang gitu loh Ustadz. Iya. Bagaimana ya Ustadz ya ingin Siap. mengikutkan juga ke kajian ini gitu loh Siap. Ustadz. Nah, Bu, Makasih. saya potong sebentar ya. Kata Allah, Bu, Ibu boleh baca surat 28 ayat 56. Allah bilang apa di surat 28 ayat 56? Ini innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi may yasha. Kamu tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Nggak bisa. Tapi siapa yang ngasih petunjuk, Bu? Walakinallaha yahdi may yasha. Tapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapapun. Jadi daripada ibu pusing mikirin suami kapan bagaimana, mendingan ibu mendekatkan diri sama Allah, ngadu sama Allah. Ya Allah, saya tahu suami saya masih begini, udah sholat tapi masih riba, masih nggak bisa mau ikut kajian dan lain-lain. Cuma engkau yang bisa membolak-balikan hatinya, ya Bu. Ibu hari ini nggak usah terus, Bu, mohon maaf, dinasehatin terus suami ibu. Pada akhirnya apa? Berantem biasanya. Nah, ibu sekarang berdakwahlah dengan amal soleh saja. Ya Bu, berdakwah dengan kesolehahan ibu. Jadi istri yang solehah, taat sama suami, bahagiakan suaminya, senengin suaminya. Ibu sedekah, bayar ke anak yatim, salurkan ke anak yatim, bayar zakatnya dan lain-lain. Selebihnya saya serahkan kepadamu ya Allah. Saya cuma bisa begini aja. Mudah-mudahan dengan doanya ibu, sedekahnya ibu, kesolehahannya ibu, Allah akan ubah suami ibu jadi lebih baik. Kenapa begitu? Karena Allah bilang di surat 8 ayat 53. Ya. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nikmat yang sudah dikasih. Mengubah suami yang begitu, yang udah dikasih ke ibu, suaminya begitu, nggak akan diubah. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai ibu mengubah diri ibu sendiri. Apa yang harus diubah? Nah, tadi saya langsung koreksi nih Bu ya, mudah-mudahan ibu tidak tersinggung nih. Berhenti ngomong kebetulan Bu. Nggak ada yang kebetulan. Mana ada yang kebetulan? Ada. Bilangnya apa sekarang? Qadarullah. Ya, suami ibu qadarullah, kerja di bidang itu, sudah. Jangan bilang kebetulan. Apa iya suami kerja di situ kebetulan? Tadi juga masih ada yang ngomongnya kebetulan. Gak boleh Bu. Kebetulan itu tidak boleh dalam Quran Bu. Ya. Kalau ibu mau minimal 6 ayat tuh dengan izin Allah bisa saya jelaskan. Nah, satu itu ya Bu ya. Jadi Bu Zuhra sekarang fokusnya memperbaiki diri saja. Makanya ada ujar-ujar begini, aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaiki saja dirimu, maka Allah yang akan memperbaiki manusia-manusia di sekitarmu untuk dirimu. Allah perbaiki anak, Allah nanti perbaiki pasangan. Itu Allah yang tugasnya Allah Bu ya. Gitu ya Bu ya, Bu Zuhra ya. Sabar-sabar, banyak istighfar, banyak bersyukur, banyak beramal soleh, senengin orang tua, muliakan orang tua, muliakan anak yatim, banyak sedekah, banyak zakat. Nanti Allah yang akan mengubah suami ibu. Ya, berhenti mengeluh, berhenti ngomel-ngomel. Ya, susah Ustadz. Ya, susahan mana dengan mengubah suami? Ya, mengubah suami lebih susah. Kita ngerubah diri sendiri kayaknya lebih gampang. Karena diri sendiri kan di bawah perintah diri sendiri kan. Bikin kita nggak ngeluh, bikin kita nggak marah, ya kita sendiri yang nyuruh. Ya Bu, gitu ya. Sip. Mudah-mudahan Allah ubah semuanya sesegera mungkin sesuai dengan izin Allah. Mangga berikutnya. Baik, ya Allah, Bunda, mudah-mudahan dimudahkan sama Allah ya, Bunda. Baik, kita lanjut dan sepertinya kita kunci dulu ya penanyanya. Alhamdulillah bertambah terus dan sudah pukul 6:54, kita maksimalkan hingga pukul 7 ya, Ustadz. Baik, kita lanjut ke Bunda Irma. Mangga, Bunda, boleh langsung ditanyakan ke Ustadz Indra. Hatur nuhun Kang. Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Waalaikumsalam. menyambung diskusi yang kemarin yang terputus.
mengenai kapan ini sebenarnya supaya teman saya dengar sendiri dari Pak Ustadz, karena sama diskusinya. Kebetulan dia ikut Pak Ustadz. Nah, qadarullah, bukan kebetulan. Mengenai kapan, apakah titik terendah kita, kapan itu pertolongan Allah yang saya diskusikan itu kemarin. Pak Ustadz kemarin bilang kita harus memantaskan diri kita sampai Allah itu pengen membantu kita dengan apa? Dengan sholatnya lebih baik ataupun ibadah itu. Itu apa aja? Karena itu belum selesai ya Pak Ustadz ya, terhenti kemarin diskusi kita. Yang kedua, kalau kita menggadaikan barang kita itu termasuk riba atau tidak? Itu aja. Makasih Pak Ustadz. Pak Ustadz suaranya kecil, banyak yang komen begitu. Banyak, suara saya kecil kah? Dengarnya. Ada yang komen beberapa. Ada yang beberapa yang enggak, ya siap. Makasih Pak Ustadz. Saya jawab. Musa ditolong Allah di pinggir laut, udah hampir mentok, betul nggak? Nabi Ibrahim ditolong Allah pas dilempar ke api, udah dilempar loh, Bu. Clear ya. Terus Nabi Muhammad SAW ditolong Allah di dalam goa, itu musuhnya udah di luar goa. Artinya apa? Allah akan menolong dari awal sampai mentok, Bu. Sebetulnya begitu. Sebetulnya begitu. Cuma ada orang-orang yang dari awal sudah ditolong, ada orang-orang yang ditunggu mentok baru ditolong. Kenapa? Ya ini sesuai dengan kapasitas masing-masing. Maka disitulah makna memantaskan diri di hadapan Allah. Ada orang yang pantas dari awal udah ditolong, ada orang yang dipantasnya mentok dulu baru ditolong, Bu. Tuh. Ya, contoh. Imam Malik lagi ngajar, cuma kepikiran, seenak nih siang-siang minum sirup Pak ama makan anggur. Datang anggurnya, Bu. Enggak apa-apa, di awal-awal aku tuntun langsung tuh. Nah, cuma masing-masing kita itu derajatnya beda-beda. Ada orang yang pantas ditolong dari awal, ada orang yang pantas tungguin dulu sampai mentok baru tolongin. Ya, Bu. Ibu begitu juga nggak? Ada saudara, ada temen yang ditolong dari awal, baru dia pusing. Sis, begini, udah, jangan khawatir. Ya, ada apa-apa ngomong sama gue, kan begitu, Bu. Tapi ada orang yang ibu cerita sama ibu, biarin aja dulu dah, ntar kalau belum mentok. Kalau udah mentok baru kita tolongin. Ada nggak, Bu, teman yang digituin sama ibu? Nah, itu kan sesuai kepantasan masing-masing. Ibu kan punya penilaian juga sama mereka, gitu ya. Itu yang pertama. Ya, Allah tuh sebetulnya nolong dari awal sampai akhir, sampai mentoknya. Tuh. Yang kedua, kalau menggadaikan, gadai itu halal. Gadai itu halal. Gadai itu muncul karena apa? Karena hutang. Kenapa? Karena yang namanya gadai ar-rahan adalah al-malul ladzi yuj'alu wasiqatan bid-dain, harta yang dijaminkan atas hutang. Kalau nggak bisa bayar hutang, hartanya dipakai buat bayar hutangnya. Jadi gadai muncul karena hutang. Sekarang cek hutangnya dari ribanya nggak. Nah, hutang ada dua, ada dain, ada qard. Kalau hutangnya dain, jaminannya boleh dipakai. Tapi hutangnya qard, jaminannya nggak boleh dipakai sama sekali. Ustadz bingung saya. Itu ada nanti di kelas master kelas ya. Nggak cukup kalau dijelasin di sini. Ya. Tapi yang jelas hutangnya dain boleh jaminannya dipakai, hutangnya qard nggak boleh sama sekali dipakai. Umumnya di pegadaian itu adalah qard. Ibu kalau menggadaikan ke pegadaian umumnya qard. Gadai hari ini umumnya gadainya dalam bentuk qard sehingga jaminannya nggak boleh dipakai. Ibu pegadaian syariah kayak pegadaian yang konvensional kayak gadai ke temen kayak umumnya qard. Umumnya nggak bisa dipakai ya. Gitu ya Bu Irma ya. Sehingga kalau ibu menggadai boleh dua, hutangnya nggak boleh ada ribanya, jaminannya nggak boleh dipakai sama sekali. Kalau jaminannya dipakai maka jadi riba juga. Satu lagi Bang ini nggak apa-apa lah, dua. Saya izin ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan tapi Bu Rahmawati, Pak Dida, Bu Rahmah Nur Fitriani, tiga-tiganya saya kasih tanya, simple singkat-singkat sekaligus nanti dijawab sekalian, oke? Kalau panjang ceritanya saya stop loh ya. Galak banget Ustadz, bukan, mepet waktunya, saya harus berangkat ke Bekasi. Saya sebetulnya berangkat paling lambat 7:30 aman, nggak apa-apa. Ya silakan.
Itu ya Baik, materinya, punten ya. siap Ustadz. Baik Bapak Ibu yang ingin tanya, satu pertanyaan aja ya dan singkat supaya bisa terjawab. Mangga Bunda Rahmawati, boleh langsung ditanyakan ke Ustadz Indra. Boleh di-unmute dulu Bunda. Nah, saya sudah unmutein semua, bantuin ya, biar di unmute semua sekalian. Syukran, Kang. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin sih bertanya 3, tapi simpel sih Ya, sebenarnya. sekaligus Pertama saja itu Bu. kalau misalnya kita pakai kan di kantor suami itu otomatis ada BPJS Kesehatan. Ya, apa aja coba? Kalau Apa misalnya, langsung aja. ya kalau kita menggunakannya gimana? Terus apa namanya? Terus yang kedua itu dengan pembiayaan bank syariah itu gimana? Apakah termasuk riba juga? Sama yang ketiga, misalnya saya mengelola arisan, kemudian kan ada yang nominalnya agak ganjil gitu, tapi sama customer kadang dilebihkan gitu. Misalnya nominalnya cuma 149,9, customer melebihkan 150. Itukah itu termasuk riba atau enggak, Ustadz? Jazakallah khair, Ustadz. Siap, lanjut Bu, silakan. Pak Dida, mangga. Oke, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Anda singkat saja karena ini memang sudah jam 7 ya, sudah pada mau kerja. Tentang akad multi jasa, Ustaz. Ana saat ini di bidang travel umroh, alhamdulillah sedang merintis punya sendiri menuju PPIU. Banyak rekan yang menggunakan lembaga keuangan Mitra Syariah, saya sebutkan saja, lembaganya salah satunya. Yang notabene Mitra Syariah ini kan lembaga keuangan sendiri, independen, bukan milik travel tertentu. Tetapi banyak travel yang menggandeng itu untuk pembiayaan. Siap. Nah itu saja. Mereka alasannya multi jasa, gembar-gembar ke sana kemarnya, syariah tanpa riba dan sebagainya. Tetapi saya masih ragu, Ustaz. Tentang multi jasa yang tiga itu, Ustaz. Siap, oke. Satu lagi. Wayakum. Bu Rahmah, sama-sama Pak. Amin. Baik Ustadz, terima kasih atas waktunya. Pertanyaan yang pertama, kalau ada kasusnya, katanya kalau mau ngebom riba itu ada caranya. Misalnya utangnya tinggal 250 juta. Kita bayar aja yang 250 juta, kita bilang sama bank, udah uangku tinggal segini. Jadi 100 jutanya ribanya itu nggak usah kita bayar kalau hitung-hitungannya. Apakah itu boleh? Yang kedua, Ustadz tadi bilang beli emas sama teman ya kan. Nah, kalau sama teman-temannya kan harga ya udahlah, berarti kok beli sama aku, berarti misalnya 2 juta, 3 juta. Tapi kalau dia jual di toko kan 2.800.000. Kalau kita beli 2.900.000 tengah-tengahnya itu boleh ke Ustadz? Ya, itu aja lah Ustadz karena udah jam segini. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, BPJS itu kalau kita bayar sendiri, akadnya BPJS itu akad kafalah, memindahkan tanggung jawab. Harusnya kita sakit, kita bayar sendiri. Ya Bu, tapi tanggung jawabnya kita pindahkan ke pihak lain buat ngebayari, buat menanggung sakitnya kita. Akad asuransi itu goror Bapak Ibu sebetulnya. Akad asuransi itu goror. Kalau kita beli, kita bayar, lalu untuk minta dijamin, itu goror. Dan kalau kita bayar 500.000, dijamin jadi 5 juta, malah jadi riba. Bayar sedikit, dapat banyak. Ya Bu, sebetulnya mohon maaf, BPJS, kesehatan itu tanggung jawab siapa sebetulnya? Tanggung jawab negara Bu. Negara itu menjamin kesehatan warga yang miskin. Yang kaya gimana? Yang kaya dia bayar sendiri. Justru kalau mau sehat, bayar zakat. Allah jamin tidak sakit. Jadi Bapak Ibu yang hari ini punya BPJS gratis, halal, silahkan. Itu tanggung jawab dari pemerintah, halal. Kalau Ibu dapat BPJS dari kantor gratis, tidak bayar, itu tanggung jawab kantor, halal, silahkan pakai. Tapi kalau Ibu bayar, nah ini jadi masalah. Kenapa? Karena akadnya goror dan penggantiannya jadi riba. Satu ya. Jadi kalau ini misalnya yang sudah lansia, mohon maaf ya punten ya, yang sudah lansia biasanya itu dapat jam kesda gratis nggak bayar, itu halal pakai saja, karena memang tanggung jawab pemerintah itu, Bu. Ya. Yang kedua Bu sama Pak Dida tadi ya, pembiayaan syariah, akadnya multi jasa. Bapak Ibu pembiayaan boleh apa enggak? Boleh, kalau akadnya benar. Maka Bu Rahmawati, Pak Dida, kalau ada orang yang mau membiayai, menanggulangi umroh dan lain-lain, boleh sebetulnya. Yang penting akadnya benar. Cara akadnya benar gimana? Nah, itu yang harus dipelajari, Pak. Ya, karena kalau akadnya salah jadi riba. Cara paling gampangnya gimana? Tanya saja. Ibu cek aja, Pak Dida, Bu Rahmawati, kalau ada yang ngajak pembiayaan, cek.
berapa yang saya harus bayar. Jadi Bapak tanya totalnya berapa, nanti coba bandingkan dengan yang cicilnya dan DP-nya. Kalau dia sebut 30 juta, tapi Bapak DP plus cicilan 40 juta, riba. Ini salahnya salah. Tapi kalau yang dia sebut bayarnya 40 juta, Bapak hitung DP dan cicilan 40 juta juga, ini boleh. Itu cara gampangnya begitu. Tapi di perjalanan kalau terlambat bayar nggak boleh ada denda, ya Pak, nggak boleh ada sita. Itu tambahan berikutnya. Makanya gampang ngeceknya. Bapak Ibu, kredit motor di leasing. Lihat aja flyernya. Motor Beat 20 juta. Bapak hitung nah, DP 1 DP plus cicilan 13 bulan, 11 bulan. Itu biasanya jumlah yang dibayar sama harga yang disebut beda. Betul nggak? Inilah jadinya dua harga, maka ini riba. Mamba bibayi ata ini falahu au kasuhuma au riba. Barang siapa menjual beli dengan dua jenis harga, maka harus diambil yang paling murah. Kalau diambil yang mahal, maka riba. Ya, umumnya leasing begitu, Pak. Coba aja lihat. KPR umumnya begitu. Begitu tanda tangan kontrak yang disebut 1 miliar. Begitu dibayar 1,8 miliar. Betul nggak? Ya, gitu nggak, Bu? Ya. Gitu ya, Pak Dida, Bu Rahmawati, cara ngeceknya. Terus tadi pertanyaannya Bu Rahma yang ketiga apa ya? Saya lupa. Ya, saya ingat yang Bu Rahmah Nur Fitriani dulu. Nanti Bu Rahmawati ketik aja di komen biar saya ingat yang ketiganya apa. Kalau saya, Pak, Bu, melunasi hutang riba dengan cara apa? Saya berhenti bayar dulu, Bu. Berhenti bayar dulu baru nego. Karena kalau Ibu bayar dulu baru nego, biasanya mereka nggak layanin. Duitnya udah masuk ke dia. Kalau Ibu mau punya duit 250 juta, misalnya, hutang tinggal 250 juta, terus ribanya ada 100 juta, berarti 350 juta ya. Anggap total hutang dan bunga 350. Begitu Ibu lihat, oh pokoknya tinggal 250. Ibu bawa ke bank, bawa duitnya 250 juta. Tapi jangan disetor. Bilang nih, saya ada duit 250 juta. Kalau mau lunas, ayo saya bayar. Kalau nggak mau dilunasin, kalau nggak mau segini, saya nggak mau bayar. Diem. Jangan dibayar, Bu. Kalau dibayar, duitnya udah di dia. Dia nggak mau, terserah lu nggak mau bayar nggak apa-apa. Nanti dia sita lagi rumahnya. Tuh. Makanya cara saya bagaimana? Cara saya berhenti bayar, lalu saya iming-imingi, saya punya duit segini, saya mau lunasin, boleh nggak? Nggak boleh, sudah stop, Bu. Saya pernah punya pengalaman Bank Mega. Ya, Bank Mega tagihannya 10 juta. Saya datang ke mereka, saya ada duit 7 juta nih. Mau lunasin kartu kredit Bank Mega, mau nggak? Mereka nggak terima. Saya punya uang 5 juta. Dia maunya 7 juta. Saya nggak mau bayar, sudah saya pulang. Duitnya saya simpen, nggak saya pakai. Bulan depan dia nelpon. Pak Indra, cukup 3 juta aja. Coba, Bu. Bagaimana logikanya coba? Bulan kemarin 5 juta nggak mau, maunya 7 juta. Bulan ini tiba-tiba Allah takdirkan dia cuma minta 3 juta. Lunaslah kartu kredit saya, Bu. Bersyukur nggak? Nah, caranya apa? Caranya saya iming-imingin duitnya. Saya punya duit nih 5 juta nih. Mau saya lunasin, mau nggak? Gitu ya, Bu. Jangan dibayar dulu. Oke? Gitu ya, Bu Rahma ya. Nah, pertanyaan Bu Rahma yang nomor 1 saya lupa. Ibu komen aja di komentar, nanti saya jawab. Bu, arisan apa yang kok bisa ganjil begini? Arisan beli barang. Ibu harus belajar akad jual beli. Jual beli kalau uangnya belum ada, maka jual belinya hutang. Jual beli hutang nggak bisa online, nggak bisa by phone. Harus ketemu orangnya dan barangnya harus ada. Pertanyaan saya, ibu punya barangnya nggak? Kalau ibu nggak punya barang, kok bisa ibu jualan? Nggak boleh. Kata Rasulullah, fa'idza staroita fala tabi'hu hatta takbithu. Kalau kamu lagi jual beli, jangan menjual barang sampai barangnya ada di tanganmu dulu. Tuh. Lalu bagaimana ibu bisa jual barang padahal ibu nggak punya barang? Nggak boleh ini. La tabi' ma laisa indak. Jangan jual barang yang kamu tidak punya barangnya. Kalau ibu nggak punya barang, tapi ibu mau jualan gimana? Akadnya salam, akad pesan. Syaratnya akad salam gimana? Bayar duluan tunai. Tuh. Ya, Bu. Oke, kebayang Bu ya. Ibu harus belajar akad jual beli. Ini saya menjawab 1 menit nggak akan jelas. Ibu minta aja sama teman-teman MSP. Saya mau dong ikut kelas jual beli cicilan sama Ustadz Indra. Silakan ke teman-teman MSP, nanti dikoordinir sama mereka. Ya, saya ajarin sampai bisa insya Allah. Ada biayanya nggak? Itu urusannya MSP. Ya Pak. Secara dalil yang namanya jamaah harus bersedekah tidak Bu? Harus Bapak Ibu. Ya ayyuhallazina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Wahai orang yang beriman, jika kamu punya urusan dengan para nabi saat itu pengen nanya, maka berilah sedekah. Ada dalilnya, Bu. Nah, Ibu punya urusan pengen belajar, ya sedekah dong. Ya kan? Ya kan? Sedekah kok akadnya ya, bukan ijaroh. Saya nggak pakai akad ijaroh. Sip, gitu ya Bu Rahmawati ya. Dan hati-hati dengan arisan Bapak Ibu. Arisan berpotensi riba. Saya sudah sering bilang, arisan berpotensi riba. Bisa nggak arisan nggak riba? Bisa.
Tanya sama teman yang lain di grup MSP yang sudah pernah ikut kajian saya, tanya mereka ya, gimana caranya supaya nggak riba. Oke. Nah, oh ya Bu Rahma, bagaimana kalau beli emas? Ya kan emas itu juga tawar-tawaran Bu, silakan saja. Itu namanya tawar-menawar. Dia bilang 3 juta, 2,9 aja deh, boleh nggak? Ya boleh, silakan. Kan bebas. Yang penting syarat beli emas apa? Tunai, langsung, tidak boleh cicil, orangnya ketemu, dah itu doang. Nawar boleh nggak? Boleh, silakan aja. Gak ada masalah. Tuh. Ya. Kalau Bu Rahma bisa, ada orang nawar 3 juta, orang mau jual 3 juta, tiba-tiba Ibu Rahma tawar 250.000 dan dia mau, nggak apa-apa. Kali aja dia mau ya, nggak apa-apa. Atau ketemu orang mau jual emas, tiba-tiba ketemu Bu Rahma, nggak usah lah, kayaknya saya sedekahin aja Bu Rahma, boleh nggak? Ya boleh saja. Ya, gitu ya, Bu. Itu namanya tawar-menawar, halal saja. Yang penting saling ridho, tidak boleh dipaksa. Ya Bu, ya. Mubadalatu malin bimalin ala sabili tamliki antarodin. Tukar menukar harta, jual beli adalah tukar menukar harta, tapi saling ridho. Jadi kalau nawar pun orangnya harus ridho, nggak boleh dipaksa. Tukang sayur, berapa duit bang ini tempe? 10.000, nggak mau, 8.000 aja. Nih duitnya, langsung kabur. Nah, ini orangnya ridho nggak kira-kira tuh tukang tempenya Bu? Nggak boleh. Yang sering begitu siapa tuh? Ibu-ibu ya? Kalau bapak-bapak mah nggak pernah, karena nggak pernah ke pasar. Tapi nggak semua ibu-ibu begitu ya. Ibu jangan tersinggung dulu. Nggak semua ibu-ibu begitu. Tapi banyak ibu-ibu yang begitu ya. Tuh, saya yakin ibu-ibu yang ada di sini nggak gitu. Justru kalau nawar berapa bang? 8.000. Oh ya, saya bayar 12.000. Wah itu keren tuh ibu. Nah, oke, gitu ya. Untuk lebih jelasnya memang nggak akan cukup dengan waktu 1,5 jam untuk membahas riba sampai sedetil mungkin. Banyak pertanyaan tuh yang sudah saya lihat tidak bisa saya jawab. COD, terus apa transfer duluan bener apa salah, bank syariah. Nah, tadi ada yang bilang oh saya nabung di bank syariah dengan akad bagi hasil, sah apa enggak ya Bapak Ibu ya, sah apa enggak? Tadi jawabannya persentasenya dari mana, meskipun bagi hasil persentasenya ngitungnya dari mana, dari untung bersih apa dari uang yang kita tabung? Selama ngitungnya dari uang yang kita tabung maka riba. Oke ya, saya pikir itu materinya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sekali lagi sebagai penutupan, jadi izin Kang Firza, meaningful statementnya, Allah tidak pernah menyulitkan hambanya. Saya bersumpah demi Allah, meninggalkan riba cuma susah di awal. Hari ini apa yang terjadi? Kemudahan di mana-mana. Sebagaimana Allah menyatakan di surat 2 ayat 185. Yuridullahu bikumul yusro wala yuridu bikumul usro. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak pernah menghendaki kesulitan bagi hambanya. Saya bersaksi demi Allah Bapak Ibu, meninggalkan riba susahnya cuma di awal. Sebentar. Tapi nikmatnya, Masya Allah. Ya Allahu Akbar. Hari ini saya betul-betul membuktikan kekuasaannya Allah, membuktikan omongannya Allah, janjinya Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Susah sebentar Bapak Ibu. Ya, setahun 2 tahun susah sebentar. Ternyata saya sudah berapa tahun enak. Rumah ada, mobil ada, motor ada. Nggak sempat pusing, solusi sudah datang. Ya, dan mobil saya, motor saya nggak ada yang beli. HP saya iPhone 16 tidak beli, tidak minta, tidak ngemis-ngemis sama orang, ngutang segala macam, tidak. Anak saya sekolah di sekolah yang terbaik, semuanya aman, alhamdulillah. Ya, jadi Bapak Ibu, kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Surat Ad-Duha ayat 4. Meskipun di awalnya terasa sulit, tapi kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Di ujungnya nanti kita semua akan bahagia dengan puas. Ya, Bu. Makanya sekarang saya puas banget tuh. Oh iya, perjuangan saya meninggalkan riba ternyata nggak susah, Bu. Istri saya kembali, anak saya masih dengan saya, Bu. Yang penting faman ada faman za'ahu mau'izatu min rabbi fantaha falahu masalah. Kalau sudah dapat ilmunya, tobat sebaik mungkin, sekencang mungkin, sekeras mungkin ya. Saya pikir itu aja. Terima kasih banyak. Maaf lahir batin. Semoga Allah izinkan kita semua lapang dada, menguatkan ketakwaan kita, sehingga dengan mudah Allah izinkan kita semua bersih dari riba. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Kang Firza. Maaf lahir batin semua jamaah. Tadi hampir 600 orang yang hadir. Mudah-mudahan semuanya Allah berkahi, Allah lindungi, Allah lipat gandakan rezekinya sehingga mampu melunaskan riba-ribanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sekali lagi terima kasih. Jazakallah khairan katsiran, Ustadz. Luar biasa banget full daging pagi ini, Ustadz. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan juga dilancarkan rencana dan kegiatan setelah ini, Ustadz. Dan terima kasih juga Bapak Ibu, Ayah Bunda yang udah datang ya. Mudah-mudahan karena pagi ini kita sama-sama awali dengan belajar ilmu Allah. Mudah-mudahan hari ini pun diberkahi juga hingga malam nanti. Nggak kerasa, Alhamdulillah sudah 1 jam lebih kita belajar ya. Gimana Bapak Ibu? Makin hati-hati ya sama riba. Jadi untuk yang belum terjerat, jangan sekali-kali deketin. Dan juga untuk yang sedang berikhtiar untuk keluar, mudah-mudahan Allah mudahkan ya Bapak Ibu ya Bunda semuanya. Mudah-mudahan dimudahkan, diberikan jalan keluar dan juga diberkahi hidupnya. Gimana Bapak Ibu? Coba mau baca kolom chat sedikit. Masya Allah, barakallah ilmunya daging semua. Mudah-mudahan Allah ridhoi dan mudah-mudahan senantiasa istiqomah. Amin ya Allah. Amin ya mujibas sa'ilin. Barakallah, Masya Allah. Alhamdulillah, baik Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya. Karena sudah pukul 7:15 juga, saya Firza mewakili tim di balik layar mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Ayah Bunda yang telah hadir dan juga mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekeliruan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan segala aktivitas Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya dimudahkan ya untuk hari ini. Mungkin langsung aja kita sama-sama cukupkan pertemuan pada hari ini dengan mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan istighfar sepenuh rasa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya, mudah-mudahan lancarkan kegiatannya hari ini ya. Assalamualaikum It's this warahmatullahi feeling I wabarakatuh. know it's gonna be okay. Cause you're here to stay. There's no doubt it's gonna be strong. It's the path you Sehat chose. Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya. Can't stop thinking about you. Alhamdulillah, barakallah. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah. I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah. I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift and the more I discover, I found peace in my mind, body and soul. Through your light I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah. I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah. I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Cause I follow till I, cause I follow till I. Subhanallah.